Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarul Akamatindullah dengan NIM 23121161. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya dalam UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Pertanyaan pertama, bagian A. Bagaimana proses pengembangan kurikulum dapat merespon secara efektif terhadap perubahan dalam kebutuhan siswa, masyarakat, dan dunia kerja? Kebutuhan siswa. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran. Relevansi dengan kebutuhan siswa. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum yang berpusat pada siswa dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Pencapaian tujuan pembelajaran kurikulum yang efektif dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Pengembangan keterampilan. Kurikulum yang efektif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan siswa. Kesiapan siswa menghadapi tantangan. Kurikulum yang efektif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, kebutuhan bagi masyarakat. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan keterampilan. Kurikulum yang efektif dapat membantu meningkatkan keterampilan pengetahuan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pengembangan karakter. Kurikulum yang efektif dapat membantu mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dalam dunia kerja. 1. Meningkatkan kesiapan kerja. Pengembangan keterampilan. Kurikulum yang efektif dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa sehingga mereka dapat siap untuk memasuki dunia kerja. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pengembangan keterampilan yang relevan dapat membantu mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya, meningkatkan inovasi dan kreativitas. Kurikulum yang efektif dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, sehingga dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam dunia kerja. Nomor 1, bagian B. Berikan contoh konkret pada pengembangan kurikulum di Indonesia. Salah satu contoh konkret pengembangan kurikulum di Indonesia adalah lahirnya kurikulum merdeka yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum merdeka menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam mengatur proses pembelajaran. Salah satu inovasi utamanya adalah penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi siswa melalui berbagai kegiatan proyek nyata. Selanjutnya, nomor 2, bagian A. Mengapa penting bagi guru untuk memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan?
Berikut adalah manfaat guru ketika paham konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan. 1. Akses informasi. Memungkinkan siswa mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja. 2. Pembelajaran interaktif. Teknologi seperti VR, AR, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. 3. Penilaian mudah. Alat digital memudahkan guru dalam menilai dan mengevaluasi kinerja siswa. Dan keempat, personalisasi belajar. Teknologi memungkinkan penyesuaian metode pembelajaran sesuai kebutuhan setiap siswa. Teknologi mengubah metode pengajaran dan pembelajaran. Siswa menjadi lebih termotivasi dan terlibat, sementara guru perlu beradaptasi dengan metode baru. Beban kerja guru juga semakin meningkat seiring dengan penggunaan alat teknologi baru. Maka, ketika guru memahami konsep-konsep teknologi dalam kurikulum pendidikan, guru dapat dengan mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya nomor 2 bagian B. Berikan contoh pentingnya pemahaman guru terhadap konsep pendidikan pengembangan kurikulum. Pemahaman guru terhadap konsep pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Tanpa pemahaman yang memadai, kurikulum yang disusun akan berisiko tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu contoh konkret penting pemahaman ini dapat dilihat pada proses pengembangan kurikulum Merdeka di Indonesia. Oleh karena itu, guru yang memahami konsep pendidikan mampu mendesain kurikulum yang adaptif terhadap pengembangan zaman. 2. Menyesuaikan isi pembelajaran agar relevan dengan konteks sosial, budaya, dan teknologi. 3. Membantu siswa mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, dan karakter positif secara bersamaan. Selanjutnya, nomor 3 bagian A. Jelaskan 2 bentuk pendekatan dalam desain kurikulum di atas dan berikan contoh masing-masingnya. Yang pertama adalah subject matter centered curriculum atau kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran. Adalah pendekatan desain kurikulum yang berfokus pada isi atau struktur keilmuan tertentu. Dalam pendekatan ini, materi disusun berdasarkan bidang studi yang terpisah, seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan sebagainya. Fokus utamanya adalah pada penguasaan ini, isi pembelajaran, serta keteraturan struktur pengetahuan yang sudah mapan. Dalam implementasinya, guru menjadi pusat pembelajaran, sedangkan siswa lebih banyak berperan sebagai penerima pengetahuan. Yang kedua adalah interdisciplinary curriculum atau kurikulum lintas disiplin. Adalah pendekatan yang mengintegrasikan 2 atau lebih mata pelajaran untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan antar bidang ilmu sehingga siswa dapat memahami konsep secara lebih luas dan aplikatif. Dalam pendekatan ini, guru mengaitkan tema atau proyek tertentu dengan berbagai ilmu disiplin. Proses pembelajaran tidak hanya mengajarkan pengetahuan faktual, tetapi juga membangun keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nomor 3 bagian B. Apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut? Yang pertama, subject matter centered curriculum. Keunggulannya, pendekatan ini memberikan struktur pembelajaran yang sistematis, terorganisir dengan baik. Setiap mata pelajaran dikembangkan berdasarkan logika internal dari masing-masing bidang ilmu, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan spesifik tentang konsep-konsep akademik.
Kelemahannya, pendekatan ini kurang memperhatikan hubungan antara mata pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Materi yang diajarkan cenderung abstrak dan terpisah dari konteks sosial maupun pengalaman sehari-hari, sehingga dapat mengurangi motivasi dan makna pembelajaran bagi siswa. Yang kedua adalah interdisciplinary curriculum. Keunggulan pertama adalah mendorong siswa untuk melihat hubungan antara konsep dari berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah melalui pendekatan holistik. Selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan dari interdisciplinary curriculum, satu, memerlukan perencanaan yang kompleks dan kolaborasi antar guru dari berbagai bidang studi. Yang kedua, guru perlu memiliki pemahaman yang luas tentang berbagai disiplin ilmu untuk mengintegrasikan materi dengan efektif. Selanjutnya nomor 4, bagian A. Apa yang dimaksud dengan landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum? Landasan organisatoris adalah pengorganisasian kurikulum tentang bentuk penyajian mata pelajaran yang harus kepada siswa. Keadaan masyarakat senantiasa berubah dan mengalami kemajuan pesat, sehingga tentu akan memberikan beban baru bagi pengembangan kurikulum yang berperan sebagai pembuat keputusan dan memilih apa yang harus diajarkan. Dalam pengorganisasian kurikulum, ada dua masalah pokok yang harus dipertimbangkan. Pertama, pengetahuan yang paling berharga untuk diberikan bagi anak didik dalam suatu bidang studi. Kedua, bagaimana mengorganisasi bahan agar anak didik dapat menguasai dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya nomor 4, bagian B. Berikan contoh beserta penjelasan Anda tentang landasan organisatoris tersebut. Contoh landasan organisatoris dalam pengembangan kurikulum adalah pengelompokan kurikulum berdasarkan jenjang pendidikan, seperti kurikulum merdeka untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Pada masing-masing jenjang, kurikulum disusun dengan struktur dan capaian pembelajaran yang berbeda, sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Misalkan, di SD lebih banyak fokus pada penguatan literasi dan numerisasi dasar. Sedangkan di tingkat SMA sudah diarahkan pada pendalaman minat dan bakat untuk persiapan karir atau pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya nomor 5, bagian A. Apa yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum? Dan bagaimana pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum? Prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum berarti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan zaman, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kurikulum yang relevan mampu menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesionalnya. Pentingnya prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum. 1. Membuat pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual bagi siswa. 2. Meningkatkan motivasi belajar kepada siswa, merasa apa yang dipelajari dan bermanfaat. 3. Membantu siswa lebih siap menghadapi tantangan kehidupan nyata dan perubahan global. Dan keempat, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan pengembangan teknologi. Selanjutnya nomor 5, bagian B. Berikan contoh bahwa prinsip relevansi diakomodir dalam kurikulum di Indonesia. Salah satu contoh penerapan
prinsip relevansi di Indonesia adalah dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek based learning yang terkait langsung dengan kehidupan nyata, seperti proyek lingkungan hidup, kewirausahaan, atau kesehatan masyarakat. Misalnya, siswa SMP diajak untuk membuat proyek tentang pengolahan sampah di lingkungan mereka. Ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang sains dan lingkungan, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kesadaran sosial, keterampilan yang penting untuk menghadapi masa depan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.